Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama kami di program Berkat Pagi GPDI Immanuel Garut pada saat pagi hari ini. Puji nama Tuhan, pada saat pagi hari yang indah ini kita mau sama-sama kembali belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan, di mana pada saat pagi hari ini kita sudah masuk dalam kitab Ibrani. Saya akan bawa dalam kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang kedua. Di sana firman Tuhan berbunyi, "Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal." Puji nama Tuhan. Dalam pasal ini ketika kita melihat bahwa Rasul Paulus mendorong orang-orang Ibrani untuk terus mendalami tentang keagamaan secara lebih lagi daripada yang sudah mereka lakukan, lebih lagi daripada yang sudah mereka jalani. Nah, sebagai cara terbaik untuk mencegah kemurtadan. Bila kita melihat dalam pasal ini, pasal 6 ini ayat yang pertama sampai yang ke-8, di sini dosa kemurtadan dan akibatnya sangatlah fatal, sangatlah mengerikan. Bapak Ibu boleh baca nanti dalam pasal yang ke-6 kitab Ibrani ini dari ayat yang pertama sampai yang terakhir. Bapak Ibu boleh baca sendiri di rumah masing-masing, karena ketika kita melihat dosa perbuatan yang sangat tidak layak di hadapan Tuhan ini sangat-sangatlah mengerikan. Namun saya tidak akan lebih jauh untuk membahas tentang hal ini. Kita akan sama-sama belajar ada satu hal yang pesan yang harus kita pelajari dari pasal yang ke-6 ini. Nah, kemudian Rasul Paulus mengungkapkan harapan-harapan baiknya kepada mereka bahwa mereka akan bertekun dalam iman dan kekudusan yang dinasehatkan kepada mereka, yang dinasehatkan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang di Ibrani. Nah, mereka bertumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus. Kenapa Rasul Paulus menasehatkan mereka tentang hal yang baik? Karena Rasul Paulus mau orang-orang atau jemaat-jemaat yang ada di Ibrani, mereka bertumbuh secara dewasa di dalam Kristus. Hal ini yang akan kita pelajari pada saat pagi hari ini. Di mana ketika mereka bertumbuh di dalam Kristus, kita melihat di sini nasihat Rasul Paulus kepada orang-orang Ibrani supaya mereka bertumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus, bukan sekedar sampai tahap percaya saja, bukan sekedar sampai tahap pertobatan, pembaptisan, penumpangan tangan dan pelayanan saja, melainkan dapat lebih bertumbuh lagi daripada itu. Itu yang Rasul Paulus ingin dorong kepada orang-orang Ibrani, supaya mereka semakin hari semakin bertumbuh iman mereka kepada Tuhan, semakin hari semakin bertumbuh kedewasaan mereka di dalam Tuhan. Itu yang Rasul Paulus ingin tekankan kepada orang-orang Ibrani tersebut. Begitu juga dengan kehidupan kita. Pesan firman Tuhan buat kita supaya kita juga semakin hari semakin bertumbuh secara dewasa. Bukan hanya pemikiran kita saja yang dewasa, namun kerohanian kita juga semakin hari semakin didewasakan di dalam Tuhan. Nah, dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa di sana, "Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah." Nah, bila kita melihat dari terjemahan lain, di sini saya akan membacakan dalam ayat pertama dikatakan, saya sudah bacakan tadi, dalam terjemahan lain juga, dalam terjemahan BIMK di sana dalam kitab Ibrani ini pasal 6 ayat pertama dikatakan bahwa sebab itu marilah kita maju ke pelajaran-pelajaran yang lebih lanjut tentang kedewasaan kehidupan Kristen, dan jangan hanya memperhatikan asas-asas pertama ajaran agama kita. Jangan kita mengulangi lagi pelajaran dasar bahwa orang harus berhenti melakukan hal-hal yang tidak berguna dan harus percaya kepada Allah. Dalam terjemahan lain dikatakan bahwa marilah kita maju ke pelajaran yang lebih lanjut,
bukan hanya stuck di tempat saja, bukan hanya stuck di pembelajaran-pembelajaran yang sebelumnya. Namun di sini firman Tuhan katakan bahwa supaya kita semakin maju, supaya kita semakin dewasa lagi dalam pembelajaran kita tentang kekristenan, tentang dewasa dalam Tuhan. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Nah, dalam ayat ini dikatakan mereka harus meninggalkan asas-asas pertama dari ajaran Kristus. Maksud dari meninggalkan asas-asas pertama itu ialah bukan ajaran untuk mengabaikan atau meremehkan asas-asas pertama dari ajaran Kristus. Bukan ya Bapak Ibu Saudara, bukan untuk mengabaikan atau meremehkan, namun melainkan ajakan untuk maju dan lebih bertumbuh secara rohani. Bukan berarti di sini dikatakan bahwa di ayat yang pertama tadi tinggalkan asas-asas pertama. Bukan berarti kita meninggalkan, bukan berarti Rasul Paulus katakan bukan berarti untuk melepaskan itu semua. Namun tujuannya supaya kita semakin maju lagi, untuk semakin bertumbuh iman kita, semakin bertumbuh kerohanian kita di dalam Tuhan. Itulah tujuannya, supaya kita semakin hari semakin berkembang, semakin hari semakin iman kita bertumbuh dalam Tuhan. Nah, bahkan bukan ajakan untuk mengabaikan atau meremehkan. Tujuannya supaya kita setiap orang percaya, seperti saya katakan tadi, tidak stuck di tempat saja, tidak di situ-situ saja, namun ada perkembangan dan pertumbuhan kita secara rohani. Nah, ibarat membangun rumah, asas-asas pertama ajaran Kristus adalah fondasi. Ketika kita membangun rumah, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita membangun fondasi. Tanpa fondasi, rumah tidak akan berdiri dengan kokoh, rumah tidak akan berdiri dengan baik. Makanya diperlukan fondasi. Oleh sebab itu jugalah, makanya asas-asas pertama ajaran Kristus adalah fondasi. Dan fondasi itu seperti yang kita tahu, itu penting dalam kehidupan kita. Jangan sampai diabaikan dalam kehidupan kita. Fondasi itu tidak boleh kita abaikan, karena itu hal pertama. Supaya apa? Supaya kita bisa semakin hari semakin bertumbuh iman kita dalam Tuhan. Seperti saya katakan tadi, saat kita mau membangun rumah, kita perlu fondasi yang pertama, supaya rumah akan berdiri dengan teguh, akan berdiri dengan kokoh. Namun setelah fondasi diletakkan dan kokoh, fokus orang-orang percaya atau kita adalah membangun tembok atau atap, membangun dengan luas lagi kerohanian kita dalam pelayanan kita, dalam hal-hal yang bersifat rohani. Semakin hari semakin kita harus teguh di dalam Tuhan. Kedewasaan rohani yang seperti apa yang harus kita dapati? Yang pertama yaitu mau belajar terus untuk mendengarkan firman Tuhan dan selalu berdoa meminta Roh Kudus untuk memberikan pemahaman secara terus-menerus agar setiap kita orang percaya dapat mengaplikasikan atau menghidupkan di dalam setiap kehidupan kita di hadapan Tuhan. Itu yang harus kita lakukan, itu yang harus kita dapati. Kita harus mau belajar terus untuk mengembangkan, untuk mendengarkan, bahkan mengaplikasikan dalam kehidupan kita setiap kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, saya tidak akan memperpanjangkan kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kiranya lewat kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kita kembali untuk kita semakin hari sebagai orang percaya kita dewasa dalam Tuhan, iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, Immanuel, Allah beserta kita. Kami